Baik, kami ucapkan selamat pagi, salam jumpa kembali dalam pelayanan doa pagi GKJ Klaten. Shalom Bapak Ibu sekalian, terpuji nama Tuhan yang sudah memperkenankan kita menerima kesehatan, keselamatan, beristirahat dengan damai sepanjang malam hingga pagi hari ini dibangunkan Tuhan. Dan juga kami sampaikan salam bagi Bapak Ibu yang sudah dengan penuh kesetiaan tiba di gedung gereja ini, untuk berjumpa kembali melaksanakan doa pagi bersama-sama di tempat ini. Percaya dan yakin kesetiaan Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia. Tuhan menyediakan hal terbaik bagi Bapak Ibu semua untuk kebutuhan hidup di tengah keluarga, di tengah kehidupan hari berganti minggu selama sepekan ke depan, sampai dengan hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan hingga akhir tahun. Penyertaannya akan nyata dalam hidup saudara. Tetap tekun Bapak Ibu, dalam kesetiaan saudara mengerjakannya, tidak perlu ada pemikiran-pemikiran yang melemahkan. Tetapi pakailah hal-hal yang tidak dilihat, yang tidak banyak diikuti, tetapi ini dikehendaki Tuhan. Tuhan berkenan kepada kesetiaan hati umatnya, Tuhan berkenan kasih dan penyembahan dari saudara dalam bentuk layanan doa bersama seperti ini, menjadi perkenan Tuhan, menggerakkan hati Tuhan berbelas kasihan, sampai kepada apa yang saudara doa dan minta dengan yakin percaya akan dikabulkan dan nyata dalam hidup saudara. Pegang terus janjinya ketika mendapatkan janji untuk pemeliharaan, janji untuk jawaban doa, janji untuk rancangan masa depan. Pegang dengan setia, doakan terus-menerus, sertai dengan kehidupan yang penuh dengan kesalehan, berbakti, mengabdi kepadanya. Maka tidak akan ada yang mustahil yang Bapak Ibu alami dalam kehidupan ini. Semua akan diizinkan terjadi dalam kemurahan dan di dalam kasih-Nya. Demikian pula bagi Bapak Ibu yang masih setia mengikuti tayangan ini melalui link YouTube, saya pun terus-menerus berdoa, memohon kiranya pelayanan yang tidak terlalu panjang ini, 30-35 menit ini, boleh berkenan menjadi berkat bagi kesegaran rohani Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum dimulai, kemarin saya izin tidak bisa melayani secara onsite ya, karena mengikuti satu acara nasional, gathering jaringan doa nasional di Lumajang, di mana satu canangan misi yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, para pendoa seluruh wilayah di Nusantara ini, kita mendapatkan pesan bagaimana tahun 2025 ini menjadi awal dari menuju Indonesia Emas, dan itu jumbuh atau cocok ya dengan apa yang sudah jauh waktu dijanjikan Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang dinubuatkan dalam berita firman Tuhan di perjanjian lama oleh para nabi, menunjuk bahwa ada keselamatan yang setelah datangnya Tuhan Yesus ke tengah dunia yang pertama, keselamatan itu akan datang dari timur ya, dinubuatkan bahwa negerinya berpulau-pulau gitu ya. Nah, sedunia ini negeri mana yang bentuknya berpulau-pulau lebih dari warna negeri Indonesia? Jadi negara lain bisa hanya tinggal di satu daratan saja karena dia tinggal di sebuah benua yang luas. Katakan negara-negara di Afrika, katakan negara-negara di Eropa ya. Itu mereka satu negara tapi tinggalnya hanya di satu daratan. Benua itu dan negaranya hanya di satu wilayah daratan. Sementara kita satu bangsa, satu negara, itu wilayahnya dipisahkan oleh lautan, terdiri dari berbagai-bagai pulau dan sebagainya. Ya, lalu dinubuatkan juga bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, pembawa suasana kerajaan Allah di muka bumi ini, itu selain dari datang dari timur, ya, juga dinubuatkan bahwa dari satu tempat yang bergunung-gunung, lalu banyak berlimpah susu dan madu, lalu dari tempat-tempat yang
dari tempat yang memiliki kekayaan alam atau kekayaan sawah ladang yang melimpah luar biasa. Nah, banyak negara-negara yang bentuknya itu dataran, ya, tidak memenuhi kriteria itu, berarti pasti bukan dari sana datangnya. Masa keemasan, kesejahteraan akan menjadi kesejahteraan bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi. Kalau ada negara yang negerinya atau bangsanya itu terdiri dari pulau-pulau, ya, memiliki gunung-gunung, lalu sawah ladangnya subur, berlimpah susu dan madunya, ya, dari negeri itu nanti Tuhan akan memakai menjadi kelimpahan berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh penjuru bumi. Nah, kriteria itu paling dekat itu ya ada di negara kita, ya. India ada di dataran, walaupun banyak gunung-gunungnya, ya. Tidak punya banyak pulau-pulau. Semua kriteria yang ada dalam nubuat itu hampir paling dekat dengan geografi dan tipe keadaan demografinya masyarakat penduduk dan juga wilayah teritorialnya bangsa negara kita itu. Penubuatan bahwa sumber kesejahteraan, pemulihan menuju kehidupan yang diliputi dengan berkah Tuhan, kerajaan Allah ada di muka bumi, di bumi seperti di surga, itu diawali dari negara yang tanda nubuatnya itu disebutkan dengan ciri-ciri negara dalam bentuk seperti yang saya sebut di depan tadi, punya banyak pulau, bergunung-gunung, ya, lalu berlimpah ruah, hasil yang ada dari bumi, perut bumi, itu menjadikan sumber hayati atau sumber kehidupan seperti hadirnya susu dan madu yang membual-bual. Nah itu, lalu yang berikutnya, poin yang berikutnya mengenai amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius, kemarin dikupas banyak, apakah itu kalau dievaluasi begitu sudah tergenapi atau belum ya? Gitu. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tidak ada pekerjaan menjadikan murid tanpa ada kegerakan yang dilakukan oleh gereja di muka bumi ini. Jadi gereja tidak lagi hanya melakukan pelayanan kepada Tuhan, bahkan ekstrim ya, Tuhan tidak perlu kita layani, tapi hati Tuhan itulah yang kita genapi. Ya, kita bukan melayani itu memenuhi kebutuhannya Tuhan, bukan, tetapi bagaimana isi hati Kristus yang penuh dengan kasih ini menjangkau suku-suku bangsa. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi Yesus tidak membutuhkan pelayanan seperti seorang pejabat atau petinggi negara, ya, membutuhkan fasilitas ini, fasilitas itu yang dikerjakan oleh gereja. Tenaga, waktu, energi, keuangannya habis dengan bungkus kami sedang melakukan pelayanan. Tetapi gereja bagaimana menjadi pengejawantahan dari amanat agung Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam namaku, lalu didiklah mereka, ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah itu kan amanat yang harus dikerjakan. Kenapa belum? Lalu berkesimpulan sampai dengan tahun ini, abad ini belum tergenapi. Ya, masih banyak ya, kerusakan terjadi pada kehidupan moral manusia, bahkan kemunduran pada kehidupan tubuh Kristus yang namanya gereja. Jadi kita disadarkan kembali masih harus memenuhi misi amanat agung Yesus. Yang ketiga, caranya sekarang. Kenapa belum terpenuhi? Ada banyak sumber, ada banyak pemikiran, ada banyak temuan, kenapa tidak terpenuhi? Yang paling utama, gereja lahir tapi tidak mengikatkan diri dengan gereja yang lain. Podo Kristene yang nyambut gawe dewe-dewe. Ya, podo Kristene yang malah ngelahirke gereja anyar, denominasi anyar, aliran anyar, ya. Bahkan kalau boleh Tuhan Yesus itu berkata kepada orang Kristen dan para petinggi Kristen di dunia ini, wis kakean gereja, wis cukup ojo bangun gereja meneh. Tetapi menyatakan pekerjaan kasih Yesus. Nah, ditunjukkanlah di situ nubuat-nubuat kasih mana Yesus yang harus dinyatakan itu mana?
membebaskan mereka yang miskin, memberi pengharapan kepada mereka yang tertindas, kepada anak yatim, ya, menumbuhkan dari tempat-tempat yang gersang, itu memberkati. Jadi kalau keberdosaan dilakukan oleh umat manusia, maka bumi akan ikut terkutuk. Sebenarnya subur tapi menjadi enggak menumbuhkan hasil. Nah itu mulai dilakukan untuk menumbuhkan itu tidak sekedar menggarap fisik sawahnya, tetapi garap dulu orang-orangnya supaya mereka meninggalkan perbuatan dosa. Sampai dijelentrehke perbuatan dosa itu yang mana yang harus digarap pada masa-masa kini. Banyak gereja, banyak lahir orang Kristen, tapi kok masih diingatkan untuk kita membereskan dosa. Dosa yang paling utama adalah seperti Kain jatuh karena iri hati, cemburu. Itu yang masih terus melekat dan ada dan harus dibereskan. Kemabukan, pesta pora, perzinahan, pembunuhan, semua lahir dari akar. Jadi pertobatan yang berawal dari akar, bukan dari yang nampak di luar. Orang pakai narkoba, orang tinggal di jalan hidup bebas, itu bukan semata-mata dosa-dosa itu yang kita sembuhkan, tetapi ada akar kenapa orang sampai jatuh ke sana. Jadi gereja dan orang Kristen dalam memenuhi amanat agung harus mengerti akar keberdosaan. Bisa itu keberdosaan turun-temurun di satu wilayah. Ya, misalkan mereka kok jadi mudah sekali di situ terjadi prostitusi di satu wilayah. Itu bukan semata-mata prostitusinya yang kita pandang sebagai keberdosaan, tapi akarnya kenapa terjadi seperti itu. Ya, mungkin ada akar sakit hati, ada akar gambar diri yang rusak sehingga harga diri tidak dinilai dan seterusnya. Akarnya itu yang kita tuntun kepada pertobatan. Itu renak-renik yang besar yang kami peroleh, menyegarkan pikiran kami, membuka wacana kami yang ikut. Lalu actionnya adalah kembali melakukan kegerakan hidup Kristen yang meneladani Kristus dalam dua sisi besar, yaitu Kristus hadir sebagai pribadi yang rendah hati, lalu sebagai pribadi yang berperilaku, bertingkah laku murni, tidak pernah punya pamrih, tidak pernah punya keinginan untuk dunia dan kekayaannya. Ini yang ada pada Yesus. Kenapa Yesus bisa sampai di atas kayu salib, mempersembahkan dirinya menjadi korban? Karena di dalam hatinya ada kerendahan hati, di dalam hatinya murni. Pesan utamanya itu, semua peserta, semua hamba Tuhan, semua orang Kristen dari 2025 ini kembali kepada Kristen yang rendah hati dan murni. Banyak pelayanan-pelayanan yang mega, besar, bahkan mega church, satu gereja, satu kali kebaktian 10.000 orang. Tapi di sana sudah menodai nilai-nilai rendah hati, nilai-nilai murni. Mereka sudah mencari kemewahan di balik pelayanan. Mereka menikmati hal-hal yang di luar pesan utama melakukan ibadah sudah tidak lagi menjadi gambaran, tetapi menodai dua hal ini. Tidak serendah hati Yesus dan tidak semurni Yesus dalam menunaikan ibadah maupun pelayanan. Harus kembali ke situ. Lalu yang kedua, setia di dalam doa. Doa. Lalu yang ketiga, membaharui preasumsi atau pengertian dasar tentang misi. Kalau dulu misi selalu dipahami pergi jauh ke luar negeri, pergi jauh ke pelosok-pelosok. Sekarang misi tidak harus seperti itu. Pelosokmu itu bisa di depan halaman rumahmu, itu bisa menjadi situasi pelosok walaupun ada di tengah kota besar. Arti pelosok itu ya, orang menjadi begitu sepi, kesepian. Orang menjadi begitu asing ya, di tempat di mana orang-orang mengenali dia, tapi dia berdiri seperti orang asing. Anda sedang ketemu pelosok kehidupan. Disitulah misi. Misi itu bukan merubah orang dengan cara kita atau dengan keinginan kita sebagai pribadi Kristen, ya. Tetapi misi itu adalah membawa hati Kristus kepada orang yang kita layani. Ya, hati Kristusnya mau berbuat apa kepada orang atau kepada lingkungan masyarakat yang kita jadikan target misi. Yang kelima, melakukan adopsi. Daerah-daerah yang paling memprihatinkan, itulah yang menjadi sentuhan pelayanan kita.
Ada keprihatinan ekonomi mungkin, ada keprihatinan moral mungkin di daerah itu, ada keprihatinan sosial yang kotor mungkin ya, terpuruk secara sosial, sudah miskin, kumuh ya, tidak berpendidikan ya. Itu bisa jadi tempatnya tidak harus di negara yang jauh sana kita melakukan mission sebagai missionary. Tapi kita mungkin bertemunya itu tidak jauh dari mata kita memandang, ketika pintu rumah kita buka, kita bisa ketemu tempat-tempat lahan misi. Itu paradigma kelima, yaitu membaharui paradigma tentang misi dengan cara mengadopsi, menaruh itu di hati, bukan siapa-siapa orang lain, tapi diberi hak seperti anak sendiri, ditresnani, disambangi, diragati, ya, diopeni. Gereja mulai pintu dan temboknya terbuka ke sana. Ya, kalau bicara itu bentuknya sudah aksi, melakukan kepedulian sosial yang berkesinambungan, tidak hanya karitatif memberi sekali, tapi mulai mengenali siapa tokoh yang ada di situ, apa pergumulannya, apa yang bisa dilakukan dan berdampak merubah nasib, merubah warna kehidupan. Kurang lebih 5 poin itu yang saya peroleh, lalu ya dibungkus terakhir selalu hidup di dalam tuntunan Roh Kudus untuk menuju Indonesia Emas. Dimulai 2025, akan mulai dirasakan 2027-2028, nanti seluruh ibu kota resmi ada di Nusantara itu menjadi penanda. Lalu sampai nanti 2045, puncak dari perubahan. Indonesia akan menjadi barometer, Indonesia akan menjadi berkat, Indonesia menjadi shalomnya bagi bangsa-bangsa lain. Kita imani bersama Bapak Ibu, warta yang kami dapat dari para pendoa, para senior-senior misionari, baik dari dalam maupun luar negeri, kemarin menyampaikan seminar-seminar tersebut, dan saya pribadi sangat mendapatkan wacana berkat dengan sudut bahasa yang memang tidak layaknya di ruang akademis, tetapi lebih kepada di ruang-ruang bagaimana menerapkan nilai-nilai iman Kristen dari sisi roh, sudut pandang rohani, maupun dari sudut pandang pengalaman hidup, kesalehan hidup orang-orang yang menjadi keynote speaker kemarin ya, orang-orang yang menjadi pembicara kemarin. Kami sangat mendapatkan wacana dari sudut yang lain gitu ya. Lalu analisa ekonomi bagi Indonesia dan bagi Asia, ada yang ahli menyampaikan itu. Ya, kemajuan teknologi komunikasi yang sekarang ini ada dan seterusnya itu akan memberikan dampak terhadap peradaban terkait dengan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi yang dicanangkan pemerintah mendapat penguatan dari para pendoa-pendoa ini bahwa itu akan terjadi di negeri kita. Jadi jangan khawatir dan cintai negeri ini ya, dengan setulus hati saudara, hiduplah di Indonesia dengan damai. Dan pesan tambahannya ya jangan malas, intinya pokoknya itu. Kalau kita malas, semua yang di depan mata dijanjikan baik pun akan menjadi sirna. Tidak boleh kita bermalas-malas di 2025 sampai Indonesia Emas nanti. Harus giat dan harus giat mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur menyampaikan oleh-oleh acara gathering nasional My Home, jaringan doa para pendoa se-Indonesia yang kami ikuti di Lumajang. Dan ternyata kota kecil yang sangat minim dengan fasilitas menerima ratusan atau mendekati 1000-an orang yang hadir dari berbagai penjuru kota bangsa, ada makna ya, Sumpah Palapa itu monumennya ada di Lumajang, di mana Majapahit sebagai kerajaan yang waktu itu berkuasa bukan hanya wilayah Jawa tapi sampai ke kepulauan-kepulauan terjauh seperti wilayah Malaysia, Vietnam, Kamboja pun ada kaitannya dengan perjanjian kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit. Jadi Indonesia menjadi sumber kesejahteraan
barometer bukan baru akan terjadi, tapi pernah dialami dengan Gajah Mada, dengan raja-raja besar Kutai, dan seterusnya. Itu merupakan gambaran bagaimana daya keberkahan Tuhan sudah pernah taruh sehingga bangsa-bangsa datang untuk mendapatkan kelimpahan susu madu di zaman perjalanan rempah-rempah dunia dengan kapal-kapal penisi dari negara-negara lain tiba di negeri ini. Itu akan dikembalikan kejayaannya. Itu akan hadir kembali dan mewujud kembali dengan kegerakan umat Tuhan yang ada di tanah air ini. Bukan hal yang mustahil, bukan hal yang niscaya jauh, tetapi itu niscaya terjadi. Untuk itu kami turut mengamini dan mendukung sebagaimana kelahiran kembali tahun 2025 ini dengan tema Mari Kembali ke Bethlehem pada peristiwa akhir tahun 2024 Natal. Ketika kami mengadakan seminar nasional pendoa untuk jaringan doa nasional, kami dikuatkan dengan tema itu. Kenapa kegiatan tersebut dipilih di kota kecil yang tidak dikenali banyak orang, bahkan tidak banyak tahu persis apa itu Lumajang. Ternyata kami seperti menggenapi tema 2024 Natal. Kami kembali ke kota kecil Bethlehem, di mana di sana lahir juru selamat. Lumajang layaknya Bethlehem bagi Indonesia. Ada kelahiran sumber harapan untuk kembali berdiri sebagai bangsa besar, sebesar bahkan melebihi berdirinya Majapahit pada waktu itu. Akan didirikan kembali di tanah air yang ibu kotanya namanya Nusantara. 2028 dampak menuju kepada Indonesia emas bukan baru akan terjadi, tapi sudah akan dirasakan. Akan ada terobosan-terobosan ekonomi besar di Indonesia ini. Baik negara lain, negara sahabat dengan mudah dan murah akan berinvestasi. Baik sumber kekayaan yang selama ini terkunci di dalam perut bumi, belum menjadi kemaslahatan atau kemanfaatan bagi masyarakat, kunci itu akan dibuka Tuhan di tahun 2025 ini sampai menuju 2045 nanti. Sampai kepada pekerjaan pelayanan, pewartaan Injil Tuhan. Kekristenan pun ada banyak tempat-tempat, ruang-ruang yang terkunci. Namun nanti ketika itu dibukakan akan memberi dampak kepada kesejahteraan bangsa, negara, dan tanah air kami. Kami imani dan kami pegang hasil seminar para hamba Tuhan, pendoa, pendeta, misionaris dalam jumlah yang luar biasa, berkumpul bersepakat berdoa untuk Indonesia dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kosong di sana, tapi pasti memberi dampak yang besar bagi tanah air ini, bagi pemerintah kami, bagi gereja Tuhan di bumi pertiwi, bahkan di dunia. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan, bersabdalah Tuhan, untuk kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Injil Lukas, saudara-saudara sekalian, pasal yang ke-11. Jadi itu tadi oleh-oleh saya ya. Ya mungkin capet-capet Bapak Ibu antara nangkep dan tidak begitu. Tapi Pak Sugeng tahu cerita Ndek Ben. Kondur saka Lumajang kae. Itu pertemuan-pertemuan seperti itu 5 tahunan membaca nasib bangsa ini ya. Membaca nasib bangsa ini lalu menjadi pokok doa selama 5 tahun perjalanan. Pasti itu terjadi setiap 4 tahunan sekali. Jadi sesudah pergantian presiden, wakil presiden atau sudah pemilu, mesti akan ada pertemuan seperti itu, jaringan doa nasional untuk memetakan nasib bangsa ini dari sisi sudut pandang rohani, ya, sudut pandang iman Kristen kita. Lalu memberi pesan-pesan apa yang harus dilakukan oleh gereja, oleh orang Kristen pribadi lepas pribadi, supaya bacaan terhadap nasib bangsa selama 5 tahun itu yang baik-baik terjadi, yang merupakan tantangan atau hal-hal buruk kita bungkus, kita lawat dalam doa untuk mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Lukas 11
ayat yang ke-14 sampai 20. Firman-Nya berkata demikian. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Ayat 17. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutku mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Demikian pembacaan nats firman Tuhan pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Menang dari kuasa setan, menang dari kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus menang. Amin. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Bapak Ibu, sesuai dengan tema sepanjang bulan Januari 2025 ini ya, mulailah dari dirimu sendiri. Ya, sudah waktunya untuk berubah, dimulai dari diri sendiri. Apa yang membuat kita tidak bisa menjadi seperti yang Tuhan rencanakan sebagai pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah? Yaitu satu peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa. Dari jatuhnya manusia ke dalam dosa, ada pintu-pintu yang melemahkan manusia itu untuk hidup serupa dengan Kristus. Menjaga kekudusan menjadi lemah. Ya. Melakukan ibadah jadi lemah. Di sisi lain, pintu-pintu yang melemahkan itu merupakan pintu masuk roh dunia, yaitu roh kegelapan yang bersumber dari setan. Kegelapan yang menyesatkan, membelenggu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini supaya tidak ada kelepasan. Dia terikat terus dengan dosa sehingga menjadi serupa dengan Yesus, diciptakan serupa segambar dengan Allah, jauh dari kenyataan. Bahkan yang terjadi gambar hidup manusia bukan serupa dengan Allah, tapi ada manusia yang lebih jahat daripada, seperti seolah-olah lebih jahat daripada iblis. Hatinya kotor, pikirannya kotor, ucapannya kotor, tingkah lakunya kotor. Semula diciptakan serupa segambar dengan Allah, tapi yang terjadi serupa segambar manusia pun tidak, malah serupanya segambar dengan iblis. Mengapa? Ada pintu terbuka di mana iblis bukan hanya di luar, setan bukan hanya jauh mengembara di udara, tetapi setan masuk ke dalam roh jiwa orang, hingga memanifestasikan berbagai-bagai gambaran yang di luar wajah Kristus, wajah Allah. Wajah Allah itu damai, wajah Allah itu sukacita, wajah Allah itu sejahtera, wajah Allah itu tentram, wajah Allah itu kerukunan. Wajah Allah itu hidup dalam kelimpahan. Wajah Allah itu kesukacitaan. Wajah Allah itu tidak maut, tetapi selamat. Kalau kita tidak menjalani hidup, tidak mengalami dan menerima gambaran wajah Allah, bukan semakin dekat tapi semakin jauh dari kehidupan pribadi maupun
gereja maupun keluarga Kristen, di situ kemungkinan ada celah pintu di mana roh dunia yang berupa kegelapan dari iblis dan setan mendiami kehidupan kita. Perlu kita waspada sebagai pribadi Kristen bahwa iblis itu bukan pasif. Saat saudara sudah dibaptis, menerima dan percaya kepada Yesus pun, dia belum berhenti mencobai. Jangankan saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia pun, Yesus menerima dan dicobai oleh iblis dan kegelapan ini. Jadi, diingatkan oleh bacaan yang dituliskan oleh Rasul Paulus, berjaga-jagalah senantiasa. Ya, iblis itu seperti serigala yang berbulu domba, dia mengaum-aum seperti singa, memandang saudara orang percaya. Kalau sampai saudara lengah, saudara akan diterkam oleh singa yang mengaum-aum itu. Oleh pesan ini, bagaimana merubah diri kita dari kerusakan, gambar yang semakin menjadi serupa dengan Kristus itu bisa kembali, kita diajak juga untuk sadar, menutup pintu dan mengusir keluar segala manifestasi kuasa kegelapan. Mohon maaf, yang ada di dalam kehidupan jiwa manusiawi saudara dan saya. Jangan kita lengah dan membiarkan itu ada menetap di dalam diri kita. Manifestasinya bisa bentuknya sakit penyakit yang berkepanjangan, berupa penderitaan yang di luar kewajaran, seperti gambaran contoh dari bacaan ini, membuat orang terikat alat bicaranya, sehingga menjadi bisu, tapi mungkin dalam ketidakwajarannya. Organ fisiknya oke, normal, ya, alat bicaranya ada, punya gigi, punya lidah, ya, tidak ada bengkok leher, bengkok tulang leher, dan sebagainya, tapi tidak bisa bicara. Di dalam iman kepada Yesus, roh kegelapan, roh dunia bisa bermanifestasi ke bentuk-bentuk fisik, mendatangkan derita bagi manusia. Salah satunya membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dan di dalam nama Yesus, di mana nama itu sebobot dengan kuasa Allah yang pada saat dunia belum diciptakan, lahir ciptaan hanya dengan suara. Jadilah petang, jadilah terang dan jadilah gelap, jadilah daratan dan jadilah lautan, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang di darat dan di laut. Semua hanya dengan perkataan, hanya dengan kuasa nama Allah yang bentuknya rohnya Allah. Yesus Sang Ilahi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, keterangan Injil Yohanes. Lalu firman itu telah menjadi manusia. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh sang firman itu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia tanpa sang firman. Nah, kini sang firman itu menjelma menjadi manusia di dalam figur dan pribadi Yesus. Maka dia berkuasa. Tidak perlu harus dengan Beelzebul. Yesus mengusir dan membersihkan setan dari kehidupan orang sampai membuat orang itu terpuruk menjadi orang yang menderita kebisuan. Yesus tidak butuh kuasa yang lain. Cukup dalam namanya karena dia Allah sendiri. Amin, Bapak Ibu. Dari pelajaran ini, awal tahun kita diminta untuk bersandar penuh kepada kuasa di dalam nama Yesus. Bersandar penuh di dalam kuasa nama Yesus. Kita bisa dibebaskan dari kelemahan kita membuka pintu bagi kuasa kegelapan. Ya, ini tidak banyak dimengerti, tidak banyak dipelajari secara detail, terlebih di lingkungan gereja Jawa, ya, dengan pendekatan teologinya, sehingga ketika bertemu penderitaan semua ditariknya kepada nilai manusia.
Oh ya nyat pas jatahe dhek lara, ya kudu dilakoni lan diterimane wae gitu ya. Tapi Yesus mengajari kita pagi hari ini melakukan sebuah terobosan yang berdampak perubahan. Ternyata tidak semua hal yang kita pandang kewajaran sebagai penderitaan itu adalah penderitaan biasa. Tapi bisa jadi di balik semuanya itu ada manifestasi kuasa iblis, kuasa setan, kuasa kegelapan yang membawa orang itu menjauh untuk menjadi serupa dengan gambar Allah sebagai ciptaan yang luhur yang disebut manusia. Dibikin semakin jauh. Gambar Allah tadi apa? Sudah saya sebut banyak ya. Damai, sukacita. Orang kalau nggak mengalami itu semua akan mewujud kepada gambar kebinasaan, gambar penderitaan, gambar iblis yang isinya penderitaan, alam maut, kesengsaraan, kemiskinan, derita sakit, ya, keterpurukan, mundur bukan maju kehidupan itu. Saya tidak sedang bicara bahwa ikut Yesus itu terus tidak ada godaan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit yang bisa menimpa tubuh raga kita. Tasih saged lan saged. Tetapi maaf saya sebut aura atau atmosfer sakitnya itu bukan kita sedang dihisap dan ditarik dalam sebuah penderitaan yang tidak wajar. Apa yang saya sebut dengan penderitaan yang tidak wajar itu misalkan bentuk kejadiannya, lama durasi waktunya, menimpanya dari ayah, ibu, anak, mantu, cucu, ya, cicit mengalami derita yang tidak lepas-lepas dengan gambar derita yang sama. Misalkan dibelenggu oleh situasi kemiskinan. Ya. Itu mungkin dampak dari pintu terbukanya kepada manifestasi kuasa kegelapan menarik orang itu dalam roh penderitaan. Ya, tidak hanya miskin ekonomi, masih ditimpa sakit penyakit, tidak hanya sakit penyakit, masih jatuh ke dalam kubangan derita-derita yang lain. Ya, sekali lagi, saya tidak mengatakan hidup di dalam Yesus terus bebas, tapi warna dan potret penderitaannya itu berbeda. Itu penderitaan yang datang dalam keimanan saudara kepada Yesus berbeda dengan penderitaan yang dikuasai oleh kegelapan. Garis bawahi ya, saya tidak berkata orang yang mengikut Yesus terus bebas dari penderitaan, tapi keimanan saudara kepada Yesus bertemu penderitaan, itu gambar penderitaannya berbeda, rasa penderitaannya berbeda. Ya, apa ini? Kalau tubuh itu anatomi penderitaannya itu berbeda dengan penderitaan yang dampaknya itu dari kuasa kegelapan. Seperti hidup di dalam bara api, dalam kutuk, ya. Itu penderitaan yang datangnya dari manifestasi kuasa kegelapan. Ekonominya raiso berubah, pengen ngubah nasib, ketemunya malah tambah penderitaan lagi, tergubel atau terlilit, hal-hal yang membuat dia semakin terseret. Sampai untuk mencari Tuhan pun menjadi begitu sulit karena beban penderitaan yang dia alami. Sampai tidak bisa lagi punya ruang untuk mencari Tuhan karena beban penderitaan yang dialami. Nah, itu yang ingin saya katakan dan garis bawahi begitu. Orang yang sudah di dalam Yesus pun masih bisa. Lah terus bedanya apa, Pak? Beda. Ya, yang derita di dalam Yesus itu aura atau atmosfer, potret atau gambarannya itu bukan sesuatu yang membuat kita dalam keterpurukan tanpa daya, tetapi itu menjadi seperti ruang uji. Kita berada dalam suasana menerima ujian untuk membawa kita semakin naik di balik dan di dalam kita menghadapi penderitaan kita. Masih bisa nilai-nilai harapan kepada Tuhan itu dibangun, bahkan semakin memurnikan dan menguatkan itu penderitaan orang yang masih di dalam nilai imannya kepada Kristus. Tetapi penderitaan yang dikuasai oleh kegelapan itu menyengsarakan, gambarannya kesengsaraan. Tidak ada nilai-nilai yang bisa dibangun di sana untuk menjadi pijaan pertumbuhan iman. Tidak menggambarkan itu. Yang ada hanya beban, kesengsaraan, keluhan, tidak hanya prihatin tapi wis lebih bawah dari prihatin itu kalau kita menjadi saksi atau menyaksikan orang yang penderitaannya itu karena manifestasi kuasa gelap. Dapat diterima ya Bapak Ibu ya penjelasan saya ini. Nah, kita
kuatkan lagi dengan pembacaan firman bahwa hidup di dalam Kristus, kuasa Yesus itu sanggup melepaskan roh kegelapan, roh setan dengan kuasa nama Yesus itu sendiri, bukan dari kuasa lain. Satu pelajaran untuk diterapkan akan membawa perubahan bagi hidup rohani saudara. Ketika saudara mengalami hal-hal yang tidak dalam kewajaran, saudara menerima penjelasan ini lalu saudara merasakan bahwa ini derita yang kualami tidak dalam kewajaran, pastikan kuasa kegelapan yang ada dalam hidup saudara itu saudara kalahkan di dalam nama Yesus. Saudara akan dibebaskan. Saudara perhatikan setelah saudara melakukan doa, mengusir, melepaskan diri dari kuasa kegelapan di dalam nama Yesus, saudara lihat bagaimana perubahan hidup saudara. Pertama, setidaknya ada dalam derita tapi hatinya dipenuhi damai sejahtera. Amin. Masih dalam penderitaan, masih belum lepas dari kemiskinan, tapi menjalani kemiskinan, menjalani penderitaan, namun sudah dengan hati yang dipenuhi 1, 2, 3 damai sejahtera. Miskin tapi bisa mengasihi, miskin tapi tidak punya pikiran jahat. Ya, itu kemiskinan yang sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Lalu mulai terlihat ada damai sejahtera, ada kesejahteraan yang betul-betul hadir dalam kehidupan di balik kemiskinan yang kemarin dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ketika saudara sudah melepaskan, menolak dan mengusir penderitaan, ini dalam bacaan ini menjadi bisu, dalam praktek kehidupan manusia bisa menjadi miskin, yang miskinnya ora wajar gitu ya. Begitu saudara sudah menolak itu semua di dalam nama Yesus, saudara perhatikan, siji, aku urung duwe apa-apa jek sekeng ning aku krasa tentrem iki. Itu saudara sudah menderita atau mengalami kemiskinan, tetapi sudah dalam wujud, dalam naungan keimanan saudara kepada Kristus. Itu kemiskinan yang akan melahirkan iman, itu kemiskinan yang akan melahirkan pengajaran untuk membangun pengharapan atau untuk mendidik orang lain mengenali Yesus melalui penderitaan saudara. Bedanya di situ. Penderitaan yang sudah di dalam pertobatan, penderitaan yang sudah di dalam iman kepada Yesus, orang yang menjalaninya bisa menjadi cahaya yang menyala terang di balik gelapnya derita yang sedang dia alami, sehingga bisa menjadi alat kesaksian. Walaupun sedang memikul penderitaan, namun tetap menjadi alat kesaksian, membawa orang-orang di sekitarnya mengenali wajah Allah di dalam diri orang yang sedang diliputi oleh penderitaan, tetapi dia menderita sudah dalam kerangka imannya kepada Yesus. Itu berbeda. Memancarkan aura damai, memancarkan cahaya, bisa menjadi sumber teladan dan sumber kesaksian. Di dalam nama Yesus, kuasa iblis, kuasa setan yang membuat saudara tidak serupa dan segambar dengan Tuhan, singkirkan di dalam nama Yesus. Harus kita akui karena Alkitab mencatat, kita bisa tidak menuju gambar Allah yang sejati, dibelokkan karena adanya pintu dalam jiwa kita, dalam hidup kita sebagai pribadi yang terbuka terhadap kuasa kegelapan. Nah, yang terakhir, kapan itu terjadi pintu terbuka kepada kita? Bisa jadi hal-hal yang tidak kita sadari masa lalu. Orang tua kita panas waktu masih balita karena tinggal di desa dulu, belum ada puskesmas, belum ada dokter, belum ada BPJS seperti sekarang ini ya. Jane kuwi lara biasa kena sing jenenge gabagen ya toh. Tapi zaman dulu ya nek urung digawa ning gone ndanyangan apa ning gone mbah dukune desa ya urung marem nek anake lara. Nah, itu pintu terbuka itu. Pintu terbuka oleh nenek moyang kita. Ya, terus disuwuk, dijalukke pitulungan ora saka asmane Gusti. Lah saya kan netral, Pak, tidak mengerti. Iya, saya dan saudara netral, tidak mengerti. Tapi kita menerima berita bagaimana itu bisa saudara lepaskan.
Sekarang dalam pengetahuan, dulu dalam ketidaktahuan pintu itu terbuka. Sekarang dalam pengetahuan, di dalam nama Yesus, manifestasi kuasa kegelapan yang membuat saudara tidak bisa segambar dengan Tuhan, bisa dipulihkan. Amin. Usir dan tutup pintu ikatan dengan kuasa kegelapan yang terjadi dalam ketidaksadaran saudara. Saudara tutup dalam kesadaran atas berita firman ini. Saudara bisa tutup mata setelah doa ini nanti, lalu melihat apa yang tidak wajar yang membuat saudara sampai puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus kok semakin tidak bertumbuh, tidak semakin nampak, tapi semakin menjauh. Ya, bertemu penderitaan, bertemu kesulitan, ya, tidak gemar untuk beribadah dan berbakti, ya, dan sebagainya. Saudara dalam kesadaran beriman kepada Yesus, saya sebut nama saudara, menutup di dalam nama Yesus semua pintu-pintu yang kemarin sejak masa saya lahir di dunia tidak saya ketahui dan tidak sadari, dibuka untuk masuknya roh kegelapan dalam jiwa saya. Hari ini, pagi ini, atas firman yang saya dengar, Yesus melebihi Beelzebul, Yesus adalah kuasa Allah sendiri yang datang dari surga, demi namanya saya tolak ya, roh-roh yang masuk di masa ketidaksadaran saya oleh nenek moyang, orang tua, teman, ya, ataupun siapa saja. Saya tolak meninggalkan jiwa saya, dan yang hadir memenuhi saya hari ini hanya roh Allah di dalam nama Yesus. Jadikan saya semakin serupa dengan Tuhan. Ubahlah hal-hal yang masih bisa berubah. Lepaskan saya dari dampak negatif manifestasi kuasa kegelapan yang mendiami kehidupan saya. Demi nama Yesus saya menjadi baru hari ini. Itu bisa saudara lakukan saat pagi ini atau sampai di rumah nanti saudara mengambil waktu. Lalu yang kedua, yaitu tadi yang tidak kita sadari. Yang kedua, yang kita sadari, saudara membuka perjanjian dengan kuasa kegelapan. Yang saudara sadari, tapi saudara belum pernah melepaskan, membatalkan perjanjian itu. Dalam nama Yesus batalkan. Membuat hidup saudara tidak dalam manifestasi kuasa kegelapan lagi. Napa niku Pak? Umpamine, napa nggih membuat perjanjian dengan kuasa kegelapan? Oh jenengan cek nom dek ben sing kakung-kakung pengen sekti. Olah kanuragan, ya, saudara ikut kelompok bela diri mana, lalu sah-sahan jurus tertentu atau kelas tertentu atau apa itu level tertentu, wah saudara diminta untuk melakukan ritual tertentu. Sesuk nggawa jago ya, sing lancur, sing rung kenal babon jagone, ya. Terus nggawa banyu saka pitung sumur saubenging desamu, wah. Nggawa kembang yang jenisnya iki. Hari sah-sahan itu ada prosesi tertentu. Mau ndak mau saudara mesti mengucapkan janji setia kepada perguruan pencak silat ataupun perguruan bela diri itu. Lalu diberi tanda-tanda kesaktian berupa mungkin ban, ya, tali sabuk pinggang dan sebagainya. Itu salah satu contoh juga membuka ruang bagi kuasa iblis mendiami saudara. Kalau saudara dengan kesadaran dan hari ini dengar firman Tuhan bahwa nama Yesus itu melebihi dari semuanya itu, dan ketika saudara masih hidup dalam kuasa kegelapan, saudara tidak bisa bertumbuh rohani dengan maksimal. Lepaskan janji yang saudara buat, ikatan yang saudara buat, ketundukan yang saudara buat, sandaran yang saudara buat terhadap yang di luar Tuhan itu. Dalam nama Yesus hari ini saya membatalkan semua perjanjian dengan kuasa gelap itu. Itu contoh. Dan masih banyak bentuk keterikatan kuasa gelap. Saudara menerima benda-benda pusaka yang saudara percayai. Saudara mandikan pada menit-menit atau jam-jam pada hari-hari khusus tertentu. Saudara sebut, ya, ada nama benda itu ketika saudara ingin membutuhkan sesuatu. Oh ini tinggu ngelancarke rezeki, arep mangkat demok sik benda kuwi, arep mangkat bekti sik karo benda kuwi. Itu ikatan. Lepaskan itu. Bendanya masih boleh ada, tapi rohnya harus diusir dari benda itu. Amannya, tidak usah ada benda itu di rumah saudara. Amannya, ya. Apalagi ikatan-ikatan itu, ya, melakukan apa ya? Ya ritual-ritual tertentu, hari-hari tertentu, dan seterusnya dengan nilai-nilai yang di luar Tuhan dan seterusnya. Intinya semua bisa dilunaskan, bisa
dibolehkan, bisa dibebaskan. Tujuannya apa? Saudara hidup semakin serupa dengan gambar Allah. Penuh sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, hidup dalam keselamatan, mengasihi dan dikasihi, ya, dan gambaran-gambaran wajah Allah yang membawa saudara dalam cinta kasih Yesus, menenteramkan dan membuat damai di dalam kehidupan saudara. Lepaskan diri dari kuasa gelap. Nama Yesus berkuasa atas semua roh yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus kekuatanmu, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Mari saudara sekalian, kita satu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk berita firman. Pagi hari ini juga sharing kesaksian oleh hamba-Mu berpelayanan selama 3 hari di Lumajang. Bagaimana kehidupan doa pribadi sampai doa kelompok seperti ini penting sekali untuk menuju Indonesia emas, untuk ikut arah-arahan dalam shalom kesejahteraan Allah. Jangan henti berdoa pribadi maupun berkelompok, bahkan tingkatkan lagi. Akan menjadi penerapan kami juga untuk melakukannya. Kami juga berdoa untuk pesan firman hari ini mengingatkan kami, nama Yesus, nama di atas segala nama, sanggup mengalahkan kuasa gelap, melepaskan belenggu, menyembuhkan manifestasi sakit penyakit dari kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus cukup, tidak ada nama lain, tidak ada sandaran lain dan andalan lain. Namamu. Dan doa pagi hari ini dalam syafaat kami berdoa, tolong ya Tuhan, jiwa kami dibersihkan dari manifestasi kuasa kegelapan yang datang dari iblis, dari setan penguasa kegelapan itu, yang terjadi ketika tidak kami sadari di masa lalu dan masa kanak-kanak kami. Semua kami usir roh-rohnya. Kami tidak memerlukan itu karena pengenalan kami kepada Yesus. Kami mengusir bersih. Yang menjadi pamomong hidup kami adalah Roh Kudus. Tidak lagi kami percayakan penggembalaan pamomong hidup kami kepada roh-roh nenek moyang, jampi-jampi, ucapan-ucapan rapal, suwuk, kesembuhan dari para orang-orang yang disebut wong tua di zaman kami masa kecil, yang pernah melekat di tubuh raga kami, yang pernah diminumkan atau dimasukkan ke dalam tubuh raga kami, yang pernah diucapkan dan disemburkan ke dalam kepala kami. Kami berdoa dalam nama Yesus dengan segala kesadaran hari ini, mengusir roh-roh itu, membatalkan segala kuasanya untuk tidak perlu bekerja untuk diri kami lagi. Karena yang bekerja dan kami jadikan penolong adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Dan kami tutup pintu yang terbuka itu. Demikian pula pintu terbuka mungkin ada di antara kami melakukan ikatan perjanjian dalam kasekten, dalam keselamatan, dalam bekerja minta kemudahan, pengelarisan dan sebagainya, dalam mencari jodoh, mungkin mencari dengan kekuatan-kekuatan di luar kekuatan Tuhan. Saya tolak, saya patahkan semua bentuk ikatan perjanjian yang pernah diucap. Semua yang bekerja sebagai roh kegelapan menyertai atau mengiring jalan hidup di antara kami, lepas hari ini demi nama Yesus, tinggalkan. Kami sudah tidak memerlukan dan membatalkan sepenuh-penuhnya seluruh isi perjanjian yang ada. Di dalam nama Yesus, batal dari hidup kami. Dan kami hanya membangun ikatan perjanjian damai sejahtera, keselamatan, sukacita, untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus, diciptakan sebagai manusia di dalam diri kami, menjadi semakin serupa dengan Tuhan, adalah ikatan perjanjian kami. Jadikan kami janji setia, menjadi penyembah-Mu, menjadi murid-Mu, menjadi pengikut-Mu, menjadi umat-Mu, yang penuh dengan kesetiaan adalah janji kami. Janji kesetiaan melaksanakan hukum-hukum-Mu, perintah-perintah-Mu, isi firman-Mu dalam kehidupan, supaya kami semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Kini kami berdoa syafaat demi dan di dalam nama Yesus. Untuk sanak saudara kami yang sakit, Ibu Sumiati Slamet Haryanto, kami lepaskan dari manifestasi kuasa kegelapan,
menderita sakit yang satu belum tertangani, mengalami derita sakit yang lain dengan kejadian yang mirip-mirip, tersandung, terpleset, terjatuh, hingga tidak bisa berdaya. Dari tempat ini, dari kunjungan kami ke rumah berjumpa sendiri, kami bawa nama Yesus. Semua yang mengikat Ibu Sumiati, yang menjatuhkan Ibu Sumiati, yang menjegal Ibu Sumiati, yang meringkihkan Ibu Sumiati, yang datang dari kuasa gelap, dalam nama Yesus, lepas hari ini, tinggalkan Ibu Sumiati, dan Roh Kudus, Roh Yesus yang penuh damai sejahtera, mendiamilah Ibu Sumiati, membawa kuat kembali, lepas sakit yang ada di perut, pulihkan sakit patah tulang yang ada di lengan, di dalam nama Yesus. Ibu Sumiati dijamah, boleh sembuh. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Murtini yang sedang dalam keadaan sakit pasca perawatan di ruang ICU, sudah boleh sadar, berlatih berjalan di tengah keluarga untuk pemulihannya. Ibu Sri Murtini warga Blok 2 atau Ibu Bambang Pujo, kiranya Tuhan jamah berkahi pemulihan, masa sehat, masa sembuh dari Ibu Bambang Pujo di Blok 2 Kauman. Tangan Tuhan terulur, menjamah, memberkati, memulihkannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Joko Werianko yang kami dengar beberapa waktu habis rawat inap dan sudah pulang di rumah. Tangan Tuhan terulur, berkat kesembuhan dari Tuhan Yesus menjamah. Demi dan di dalam nama Yesus ada kesembuhan yang Tuhan beri. Demikian pula sanak saudara lain yang dalam keadaan mengalami derita raga, kami berdoa tangan Tuhan menjamah memberkati. Ibu Rukmadi beberapa hari ini kami dengar dalam keadaan kondisi sakit, masuk dalam perawatan dokter, kiranya tangan Tuhan terulur, menjamah, kuasanya bekerja, membebaskan Ibu Rukmadi dari sakitnya. Ibu Paryono kami bawa dalam doa. Kakaknya, Mbak Nuni yang sedang dalam keadaan sakit, Ibu Budi, Tuhan tolong sertai, Tuhan beri pulih dan sembuh sehat kembali. Demikian Tuhan, kami juga memohon doa kesejahteraan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terus menerus Tuhan lawat dengan hadirnya para majelis gereja, penatua, diaken dan pendeta dalam pelayanan, membawa kesejahteraan rohani bagi seluruh jemaat dari anak-anak sampai warga dewasa dan lanjut usia. Tuhan memberkati juga kesejahteraan ekonomi jemaat-jemaat semua yang akan melakukan terobosan-terobosan. Tuhan sertai, Tuhan jaga supaya iblis tidak menjegal di tengah perjalanan. Malaikat Tuhan menyertai, kuasa Tuhan menaungi sehingga apa yang sedang diharapkan oleh jemaat mengalami terobosan ekonomi di tahun ini terjadi dalam kemurahan dan berkah Tuhan. Hamba sebagai yang Kau utus di tempat ini turut mendukung terobosan-terobosan ekonomi yang akan dialami oleh jemaat di sini. Kawal jaga ya Tuhan, bungkus dalam kuasa darah-Mu ya Tuhan, selamatkan ya Tuhan dari batal, dari gagal ataupun dari hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Boleh terjadi jemaat yang sedang menyiapkan transaksi jual beli tanah, jemaat yang menyiapkan usaha bisnis baru, membuka ruang usaha baru di awal tahun 2025 ini, jemaat yang memelihara dan melanjutkan bisnisnya dengan tantangan-tantangan yang baru, namun punya harapan-harapan dan capaian untuk dialami, terjadilah oleh pertolongan Tuhan. Demikian doa yang disertai dengan iman kepada nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus. Semua doa ini kami naikkan, dan kami menanti Tuhan kemurahan dan kasih-Mu mengabulkan doa permohonan kami. Kami akhiri dengan penuh rasa syukur, dan dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Kini turunkanlah berkat-Mu. Terimalah berkah berupa Roh Allah yang menaungi hidup saudara, Roh Yesus Kristus yang sanggup membebaskan saudara dari belenggu ikatan kuasa gelap masa lalu yang saudara tidak sadari, maupun ikatan kuasa gelap yang saudara buat dalam kesadaran. Turun memberkati saudara, melepaskan dari ikatan itu, dari janji, dari belenggu itu, di dalam kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera serta nama ajaib Yesus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati hidup saudara, berubah dari dirimu
lepas bebas, tidak ada ikatan kegelapan, bersih murni, tidak ada sangkut pautnya dengan kuasa iblis dan setan, sehingga engkau bertumbuh menjadi semakin damai serupa dengan Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian saudara sekalian, selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Kasih karunia damai Kristus menyertai saudara, dan bagi yang akan menunaikan perjamuan kudus, besok hari Minggu tanggal 19 ada pelayanan perjamuan kudus di Gereja Induk, baik ibadah Klaten pertama jam 7 pagi maupun ibadah Klaten 2 jam 16.30. Jaga kekudusan, kesucian, demikian pula jaga diri, tidak kembali membangun keterikatan sadar dengan kuasa kegelapan. Nama Yesus cukup menjadi pelindung, penyembuh, kekuatan, pemelihara hidup saudara dimanapun saudara berada. Bersandarlah di dalam dan demi nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.